Maksudnya susah move on belum tentu tidak menghasilkan sesuatu ya. Menghasilkan nih. Justru semua orang yang patah hati menghasilkan sesuatu kan. Jadi mau balas dendam kayak gue bisa membuktikan gue lebih baik. Kaya. Hari ini kita ada pembahasan yang cukup seru nih, karena ada sebuah bangunan ya. Ada cinta-cintaan. Waduh, fokusnya Iya Ivana kan? di cinta. Kalau yang cinta-cintaan kan seru gitu. Selalu. Kenapa yang sih romance senyuman lu gitu. beda Kalau bahas gitu. cinta Kalau ya bahas beda. Cinta tuh beda gitu senyuman lu. Kita semua manusia butuh cinta ya nggak sih? Oh iya. Iya. Oke. Jadi ada bangunan nih yang dibangun atas nama cinta. Atas nama Atas cinta. nama Seperti Prambanan, seperti Taj Mahal. Iya. Ya ini sebenarnya seperti Prambanan. Ya, Iya, mirip. kurang lebih seperti itu. Tapi kalau ini masih kalah. Prambanan semalam bos. Semalam, Bos. Nggak di Prambanan. Ini total dia menghabiskan 30 tahun. Tuh. Tapi udah dianggap keajaiban. Iya, Bro. Prambanan tidak diteliti bro. Nah, tapi maksudnya ini tadi, ini yang masih menjadi simpang siur adalah pertanyaannya, ini orang beneran kerjain sendiri? Prambanan kan juga begitu. Atau Enggak, Prambanan. Semalam 1000 Prambanan. candi sendiri. Dengan jin lah ya ceritanya. Ceritanya itu sama, pertanyaannya juga sama. Ini 30 tahun. 30 Masih tahun. kalah tapi ya. Tapi yang kita bahas Indonesia yang kalah ini. Kan perihal kalah atau benar, tapi masalahnya apakah bisa Ya. Dia bangun orang sendiri bikin dalam kayak 30 gitu, tahun. even 30 tahun pun lo bisa. Ya, Gitu. makanya kita akan membahas tentang sesuai request juga. Membahas tentang Coral Castle. Castles. Ini tepatnya ada di Florida, di Homestead. Dan sebelum kita mulai, biasa dong. Kasih tahu. Jangan lupa untuk siapin snacknya, Ya. tarik selimutnya, Iya. lampunya disesuaikan ya supaya agak redup Sesuai dengan gitu mood ya. Sesuai dengan mood. Oke, kalau gitu gimana ceritanya? Coral Castle itu berada di wilayah utara di Florida, yang tadi sudah dibahas juga di Homestead ya. Didirikan oleh Edward Leeds Collins. Edward ini lahir di Riga, Latvia, 10 Agustus 1887. Ih, beda sehari sama gue, Pak. Gue 11 Agustus. Oke. Biar pada tahu aja ya. Kalau ada yang Kalau ngucapin, ada, silakan. tahun depan masih ada kesempatan. Itu di Latvia itu sama seperti Dr. Doom ya. Dr. Doom Dr. Doom Marvel itu di Latvia. Latvia asalnya. Tapi dia tidak bikin candi. Dia bikin kekacauan. Nah, itu dia. Ceritanya ini pada awalnya, ini benar kata Ivan, ini perihal percintaan. Nah, ini terjadi pada saat si Edward ini punya seorang kekasih. Pada saat itu, si Edward ini berumur 25 tahun dan kekasihnya ini berumur 16 tahun. Gurunya So, Naruto. Kenapa? Kekasih. Kakasih, Pak. Oh, Bukan beda. kekasih. Beda. Beda ya? Bukan dong. By the way, ini umurnya jaraknya lumayan ya. 9 tahun. Oke. Tapi 9 tahun jaraknya. apakah memang pada saat zaman dulu perbedaan yang jauh Iya, kayak gini tapi kayak memang wajar-wajar dari zaman aja? orang tua. Soalnya temen gue juga ada yang orang tuanya 10 tahun. Iya, orang tua gue Iya juga beda sih. jauh. Oh, Iya. berapa tahun? 9 tahun. 9 tahun sama ya. Pada saat itu mereka tuh udah tunangan. Mereka sudah tunangan berarti ya udah menjalani hubungan cukup lumayan lama dan akhirnya sudah memutuskan untuk menikah. Yang jadi problem adalah pada saat mau pernikahan, 1 hari sebelum pernikahan, ceweknya ini lagi ada angin apa nggak tahu. Dia batalin pernikahannya. Oh no, Sebagai cowok, bagaimana perasaannya? kesel. Kesel, Kecewa ya. Cewa. galau, Kenapa? sedih. Campur aduk. Waduh, gila tuh rasanya. Apalagi tidak ada penjelasan yang jelas. Kalau kata tretan muslim, why? Why? Dan Suara kalau misalnya alasannya, karena kamu terlalu baik buat aku. Nah, Ya, Jadi kau maunya bullshit. penjahat. why? Iya. Maunya- ini why banget. Gitu Maunya kan. sama yang kayak gimana, yang jahat apa? Napi, Tukang gitu kan. nabok, Gimana gitu. gitu maksudnya. Jadi maksudnya itu yang alasannya dan H-1 tiba-tiba dibatalin itu yang membuat si Edward ini galau. Dan nggak bisa move on juga susah. Setelah udah sampai Florida itu, dia tuh terpikir akhirnya dia pengen bikin castle nih. Untuk apa ya? Sebagai mungkin kenang-kenangannya sama apa yang mungkin dia juga udah lalui sama kekasihnya ini. Istilahnya monumen cinta yang dia bikin lah. Kelas banget ya. Cetak. Udah Berat. diputusin, bukan diputusin, ditinggal nikah kasarnya ya. Ya. Kayak Taj Mahal ya, dikasih Sebenarnya sih bangunan gitu. Sebenarnya sih poinnya sih kalau menurut gua pada saat itu mungkin dia cara berkaryanya seperti ini gitu. Kalau sekarang kan bikin lagu ya, Bikin mungkin NFT sekarang. NFT ya itu udah lebih modern lagi ya. Tapi kan sama aja, intinya dia pengen meluapkan apa yang Apa yang dia rasakan. pengen tuangkan. Nah ini salah satunya di castle ini yang mau dibangun di Florida. Pada saat nyampe di Florida, dicarilah batu-batuan itu kan, batu-batuannya untuk yang dipahat dan segala macam. Dan ini batunya itu tuh bukan sembarang batu, bukan batu kerikil yang kecil-kecil. Tidak, ini batunya gede-gede Pak. Nama jenis batunya ini adalah olit. Ini tuh mengandung fosil cangkang dan koral. Jadi berat banget dong. Berat, bertonton ini. Jadi bingung juga pertanyaan nih gimana cara dia ngangkat dan segala macam ya. Dan mahatnya gitu ya. Itu dia. Pada awalnya tuh namanya tuh belum Coral Castle,
Castle ya. Namanya itu adalah Taman Gerbang Batu pada tahun 1923. Ya. Berarti setelah dia sampai di Florida membutuhkan waktu sekitar 3 tahun sampai akhirnya itu jadi. Tapi ini ingat ya, ini belum yang di Homestead, masih yang di Florida, yang di awal. Singkat cerita, di tahun 1936 Edward ini membeli tanah seluas 10 hektar. Gila, itu gede banget ya, di Homestead. Nah, Berarti Edward nih kaya nggak sih secara langsung? Iya. itu dia. Tapi dari info yang kita dapat nih, si Edward ini hidupnya tuh sebenarnya cukup sederhana. Jadi tidak terlihat glamor gitu ya. Bisa- pada bisa- zaman itu ya, pada zaman itu ya. Tapi bisa beli tanah Tapi 10 bisa beli hektar. tanah. Gitu. Jadi nggak perlu neko-neko, gue bisa beli tanah. Beli tanah 10 hektar, tahu ya. Gue bukan untuk diri gue, tapi gue bisa. Jam nggak perlu mahal, mobil nggak perlu. Tapi Sepeda yang penting gue beli aja. tanah. Gue Si beli tanah. bro, invest bro, ya kan? Nah, itulah tempat di mana Coral Castle itu berada saat ini. Jadi pada saat yang sebelumnya yang castle yang dia bikin 3 tahun itu dipindahkanlah ke si homestead ini. Itu juga jadi pertanyaan besar. Gimana cara memindahkannya? Batunya nggak Nggak enteng, kecil, nggak ya kecil, kan? nggak enteng. Oh, batu apung sih kantongin bisa. Iya. Nah, ini batu gede, batu onton gitu kan? Batu bisa ngapung lagi, bingung juga ya. Nggak usah dibahas itu. Oh, Nggak, nggak itu kan usah. bukan poin gue, itu Ah, bercanda gitu kan. Nah, cuman Keren maksudnya itu, keren bisa ngapung. itu dia gitu, gimana cara dipindahinnya. Oke, jadi sebenarnya untuk dari timelinenya itu dia udah jadi yang di tempat lama yang di Florida itu di tahun 1923. Nah, dia pindahin lah ke homestead. Nah, itu membutuhkan waktu 3 tahun untuk pindahinnya. Nah, setelah udah nyampe di sana, akhirnya ditata ulang dan dia bangun-bangun lagi castle-nya sampai bener-bener jadi itu membutuhkan waktu 30 tahun. Lama bener. Lama sekali ya. Tapi itu jadi sesuatu yang indah banget gitu ya. Dan Enggak sih, bahkan biasa juga- aja. Urusan Prambanan. Enggak, ya jangan gitu dong. Ya hargai dong, dia udah bikin. Iya, dia bikin sendiri 30 Bisa tahun. nggak lu Bisa bikin lu. 30? Prambanan sendiri. Iya, tapi Iya, Pak. Semalam, bro. Iya paham, tapi dia juga sendiri. Iya 30 tahun. Lebih make sense sih 30 Oh iya. iya, iya. Daripada sehari semalam, nggak kan? mungkin lagi sih. Bener. Nah itu harus diteliti lagi dong. Yang semalam itu. Iya, harus next-nya diteliti. kita bahas Nanti ya, kita Prambanan bahas nih. Prambanan. ya. Itu. Jadi batu-batu ini kan disusun secara ada vertikal juga lah ya, terutama ya karena tinggi-tinggi gitu kan. Masing-masing itu memiliki tinggi 2,4 meter. Berarti ya, tinggi lah ya. 4 2,4 lebih meter. tinggi daripada gua yang jelas. Ya pasti. Daripada manusia normal. Dan membentuk perimeter di dalam kompleks Coral Castle itu. Kan tadi juga jelasin kalau batu berat banget, bertonton ya. Kok bisa sampai disusun dan diukir seperti itu? Itu dia Itu. pertanyaannya. Dan dilakukan sendiri. Dan juga batu-batu itu dipotong oleh Edward secara presisi, ya kan? Jadi jago. Jadi kayak pakai cetakan gitu mungkin ya. Jago. Iya, sehingga tinggi dari batu itu memiliki tinggi yang sama persis. Soalnya kan batu itu kan sebenarnya kan kayak Bentuknya- batunya kan bentuknya- gede-gede iya misalnya kan. panjang-panjang kan ya pasti dipotong biar rata Biar gitu jadi ya. tembok gitu ya, Heeh. sama. Kemudian dia ukir batu-batunya, tambah-tambahin tulisan juga ya kan. Dan juga ada yang dia pahat jadi kursi, meja gitu loh. Jadi kayak dalam rumah gitu, kayak rumahnya Patrick. Ih, kenapa jauh ya ini? Tapi oke lah. Tapi Tapi oke gitu, lah. iya. Oke lah. Nah itu Ed juga ada bikin 2 menara ya kan. Ya masing-masing terdiri dari batu yang juga tingginya 2,4 meter. Semua rata buat tingginya ya. Nah menara ini kabarnya ada tempat tinggalnya si Edward. Dia tinggal di situ dia bos. Tinggal di Coral Castle nih. Tuh, jadi kaya nggak tuh tinggal di castle tuh. Tapi bentuk Coral Castle kayak outdoor begini sih. Nah, buat itu liatnya. dia makanya kan kalau hujan Iya, dia. iya itu makanya Lebih itu ke loh. iya ya semi outdoor ya, camping dikit lah ya. Heeh. Walaupun ini tingginya 2 lantai tapi dijamin kuat ya. Karena total berat menara ini adalah 243 ton. Gila, Kalau itu ya. diukur semua batu itu gitu ya. Dan ada juga keunikan dari castle ini, yaitu sebuah pintu gerbang yang terbuat dari batu seberat 8,2 ton, tapi bisa dibuka tutup. Kan tuh berat tuh ya batu ya. Kok bisa dibuka tutup gitu. Bahkan gerbang itu memiliki keseimbangan yang begitu sempurna sehingga seorang anak kecil pun bisa membuka gerbang ini hanya dengan didorong pakai jari. Padahal berat. Heeh. Jadi sangat Engselnya bagus. engselnya bagus, Cakep. kuat ya. Mantap mereknya. apa? Kok ini jadi review ya Pak ya? Iya kan? Iya kan Engsel, maksudnya kan butuh ya engsel. itu kan nggak mungkin ya kalau batu nggak ada ituannya gimana caranya dia. Tapi tiba-tiba tanggal 23 Juli tahun 86 tiba-tiba pintunya nggak bisa dibuka. Oh, kenapa tuh? Mandek. Nggak tahu tuh nyangkut, engselnya rusak. Dia tuh yang pas tutup dikasih ini nggak sih? Dikasih apa? Nggak dikasih WD. Kertas, dia dikasih kertas. Biar Oh di ketutup. itu, Jadi atau kan nggak nggak ada ini. udah nggak dikasih WD, nyangkut ya. Nah nggak cuma itu, jadi waktu itu ada badai yang namanya badai Andrew ya. Dia ini menyerang Bahama dan Florida pada tahun 1992 dan batu-batu di Castle Coral itu gak ada yang hancur sedikit pun.
Gaib sih. Jatuh apa nggak ada. Ya sebenarnya Oh, tapi mungkin yang bukan penting gaib sih. Tapi Bukan karena berat. gaib. Iya. Iya kan? Iya, Karena memang kuat. batunya kokoh. Kokoh. Nah juga kalau gue nonton lagi ada info tambahan juga, dia tuh ngangkat batunya segala macam itu menggunakan kayak tripod gitu, tinggi gede, dan di atas itu kayak ada kotak hitam gitu. Nah itu yang para ilmuwan tuh bingung, itu kayak misteri tuh. Jangan-jangan itu alatnya bikin apa enteng atau magnetik segala macam. Karena logikanya salah satu-satunya cara supaya bisa ngangkat batu seberat-berat itu adalah dengan teknologi ya, magnet gitu loh ya, gitu loh. Dan dia tuh mulai banyak menarik perhatian setelah kejadian ini, badai itu ya kan kuat kan. Jadi Iya, kalau iya. Castle ini menjadi perhatian orang kayak Apa kuat ini? banget ini. Apa ini? Karena sosok Edward pun ini juga cukup misterius, nggak banyak orang yang tahu gitu, Oke. nggak banyak terbuka informasinya. Kayak cerita cuma itu aja kan tadi yang putus cinta segala macam, bikin kenang-kenangan, udah gitu. Ditambah kalau misalnya ada tour guide-nya datang ke situ jelasin ke turis bahwa ini tuh cuma dibangun sendirian oleh seorang Edward ini, nggak ada arsitek, nggak pakai mandor, tukang nyukang sendiri, ya kan? Dan semuanya bener-bener sendirian. Dan nggak ada yang nyaksi juga waktu Edward bangun castle ini. Itu yang jadi pertanyaan. Nggak ada saksi. sebenarnya. gitu. Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. 30 tahun orang pada kemana ya nggak ada yang perhatiin. Maksud gua di sini adalah mungkin argumen dia bikin malam. Ya, oke. Tapi kan malam kan Orang juga tetap ada yang lihat dong. ada dong maksudnya. Jadi sehingga menimbulkan spekulasi gitu bahwa dia bikin apa enggak gitu. nggak bikin tapi Oh, iya, bikin. dengan kekuatan gaib gitu. Tapi tetap kalah. Tapi sebenarnya bukan Ah, kekuatan gaib. perambanan, Itu Bos. bukan kekuatan Kalau gaib. gaib. Kekuatan cinta. Kekuatan cinta. Aduh. Ini lebih make sense. Kalau misalnya Kalau orang gaib, yang udah cinta, jadi gaib tuh ya. jadi tiba-tiba lu bisa keluarin yang Tiba-tiba bahkan ada lu nggak pernah- superpower ya? Superpower. Pelajarannya adalah maksudnya susah move on belum tentu tidak menghasilkan sesuatu ya. Menghasilkan Jadi, nih. justru semua orang yang patah hati menghasilkan sesuatu kan. Jadi mau balas dendam kayak gue bisa membuktikan gue Sebuah lebih baik. karya. Nah mendengar desas-desus ini Edward pun juga kayak enggak semua itu bohong. Oh, Edward nih. Ya Edward. Oh, lu Edward nih. Ceritanya. Oh iya, ceritanya lo. Kirain dulunya. Mewakili aja. Iya, jadi dia ini menjelaskan bahwa dia tuh tahu rahasia cara bangun piramida kuno. Oke. Di mana zaman dulu itu kan batu-batu besar juga ya, Ya. diangkat hingga membuat piramida gitu. Tapi kan dulu yang ngangkat banyak banget. Tapi tetap berat banget. Gimana ngangkat? Tapi ada tekniknya. ada tekniknya, dia Tekniknya, mempelajari iya, itu, iya. teknik itu gitu loh. Di YouTube. Iya sih. Belum ada, Bambang. Belum ada. Sembilan. Sih. Google aja belum gitu. Nah, itu dia. Dan dia juga mengklarifikasi kalau dia tuh pindahin batu-batu itu dibantu oleh temennya yang kontraktor juga gitu. Oh, jadi dengan sahabatnya. Dan dia juga paham tentang hukum fisika ya yang ungkit gitu, berat ungkit. Jadi dengan kekuatan ilmu fisika, Bos. Bisa siap. memecahkan cara yang angkat batu begitu besar. Dengan Oke. teknologi ungkit gitu. Tadi gue bilang tripod tadi. Dia pakai itu. Keren ya. Padahal si Edward ini cuma sampai SD. Oh ya? Pendidikannya iya. Gila. Tapi memang biasanya ini kayak gini nih. Yang nggak lulus gini Dia kan pintar banyak lapangan, ya. Pintar, pintar ya lapangan. kan. Tapi jangan diikutin. Iya, ya, jangan yang diikutin. nonton nih, mentang-mentang nih kayak gini. Itu kan "Kamu Edward, lulus bukan SD?" lo. Gitu. Itu Edward ya. Tapi dia juga ngaku juga dia pernah kerja sebagai pengukir lah gitu. Dan keluarganya juga latar belakang keluarga dari adalah sebagai tukang batu gitu kerjanya. Jadi dia ngerti masalah Itu. ukir-ukiran. Make sense, Tapi make itu sense. sih, kayaknya gue ngerasa kalau orang zaman dulu itu kalau misalnya kayak ahli sesuatu, itu tuh yang kayak bener-bener Bener-bener passion iya banget passion. kan. Dan juga klarifikasi lagi yang kenapa orang nggak tahu selama 30 tahun nggak ada pembangunan tiba ada. Ini dia juga bilang dia kerjain malam hari dan dia itu merahasiakan lah, ditutupin gitu loh. Mungkin site 10 hektar itu ditutupin dulu. Jadi untuk menjaga Mungkin digerbangin. ya menjaga privasi dia. Gerbang. Gitu loh. Bikin gerbang lagi dong. Hmm? Ya kan ini gerbangin berarti bikin gerbang Nggak, lagi dong. sementara. Sementara. Apa nggak permanen? Nggak pernah. Kain hitam. Dia nggak tahu Kain bisa jadi. hitam. Atau kayu ya kan? Kayu. Kayak bisa Ya diisi. apa kayunya? Apakah pada percaya ilmuwan bisa dibilang mereka masih penasaran ya? Karena ini benar-benar kayak bangun Stonehenge dan piramid gitu. Iya, dan bahkan yang kayak profesor-profesornya pada bingung. Iya, tapi menurut gua lo harus lebih bingung sama Prambanan, Oh, Profesor. dari tadi lo kayak mau pengen banget bahas itu ya, entah kenapa ya. Nggak, kalau mau dibandingin nih, ada yang lebih cepet dan lebih Enggak, keren. tapi Prambanan itu tuh kapan coba kejadiannya? Bukan 19 tahun. Ya zaman kerajaan, Iya, iya. dimana itu bisa jadi bukan semalam, nggak tahu juga Iya. ya. Tapi kan ceritanya gitu, gue mau tahu realnya apa gitu terjadi. Oke, kalau Prambanan nanti kita membahas. Iya, tapi maksud gue Nanti kita ini rasa kesorok, konsepnya sama tapi ada yang lebih bagus bangunannya. Prambanan. Semalam pula, sendirian juga, gitu maksud Iya. gue. Kita harus angkat. Iya, perbandingannya tuh, ya ada yang lebih keren nih, kok nggak diteliti gitu. Ya ini dulu, abis itu baru Prambanan. 30 tahun masih make sense. Jadi ada seorang penulis buku yang bernama David Hatcher Childress.
Dia ini mengungkapkan bahwa Florida yang menjadi lokasi Coral Castle memiliki diamagnetik yang sangat kuat, yang bisa membuat objek atau suatu benda itu dapat melayang. Apalagi Florida ini merupakan salah satu wilayah segitiga Bermuda. Nah, si David ini, penulis buku ini percaya kalau si Edward ini menggunakan diamagnetik tadi yang bisa mengangkat batu besar yang berat menggunakan pusat massa. Ada juga seorang penulis yang bernama Ray Stoner. Ray juga mendukung dengan teori yang diungkapkan oleh David. Teori yang kalau misalnya si Edward ini menggunakan diamagnetik. Jadi kalau di Florida itu kan area segitiga Bermuda. Segitiga Bermuda deket situ. Ya, jadi katanya itu tuh ada pusat massa yang bisa membantu batu ini nih untuk keangkat gitu loh. Menggunakan tripod tadi. Itu menurut analisa dari si kedua penulis ini gitu. Pada bulan Desember tahun 1951, Ed dikabarkan jatuh sakit. Dan 3 hari kemudian Edward ini meninggal. Edward meninggal dunia pada umur 64 tahun. Kemudian pada tahun 1953, Coral Castle ini dijual oleh keponakannya. Enak banget ya. Enak Dia udah banget. ngebangun 30 tahun lamanya, ponakannya ini udahlah gue jual aja lah, gue lagi BU, mungkin gitu kali ya. Enak amat ya, Bukalapak gitu jualin kadang-kadang. Ada yang beli lagi ya? Ada cuy. Nah, sampai sekarang misteri tentang si Coral Castle ini belum terpecahkan. Dan seperti cerita-cerita kalian yang tadi perdebatkan, sama seperti Prambanan, cerita Coral Castle ini mirip dengan Taj Mahal yang ada di India. Karena ada hubungan dengan cinta juga. Iya, karena ada hubungan dengan Prambanan. cinta. Prambanan juga ada Semua itu Indonesia punya. kekuatan cinta. Cinta itu emang universal ya. Iya. Taj Mahal, Florida, Prambanan itu kan semua beda negara gitu. Ya, Beda waktu juga. Tapi kok bisa sama? ya itulah Cinta uniknya. universal bro ya. Iya. Melewati batas ruang, waktu. Waktu. Oke kalau gitu, segitu aja ya. Iya. Membahas tentang Coral Castle sesuai request ya. Kalau misalnya lo mau kita bahas apa lagi, silahkan komen di bawah ya pastinya. Ada cerita-cerita apa? Boleh juga komen di bawah atau DM kita di @pitakanmedia. Join Discord kita juga ada di description di bawah. Oke, kalau gitu segitu aja pokoknya video kita kali ini. See you next video. Stay cracking. Salam crackers. Cek-cek tingkung ya.